Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada pelajaran matematika untuk pagi hari ini anak-anak. Untuk hari ini materi yang akan kita pelajari adalah sifat-sifat sudut pada perpotongan garis yang sejajar. Sebelum kita memulai materi baru ini, Ibu akan mengingatkan kembali pada materi sebelumnya, yaitu tentang mengenal sudut pada segitiga dan segi empat. Ini sudah pernah kita pelajari, hanya saya akan mengulang kembali. Untuk yang pertama yaitu sudut pada segitiga. Kita ketahui sudut pada segitiga. Nah, seperti ini ya. Jumlah sudut pada segitiga adalah 180. Jadi sudut O, A dan bintang ini kalau dijumlahkan adalah 180 ya. Ini pembuktiannya, kalau kita gabungkan seperti ini maka membentuk sudut lurus. Sudut lurus itu adalah 180 ya, derajat. Kemudian contoh soalnya, nah misalkan seperti ini ya, ada sebuah segitiga, kalau sisi sebelah 80, ini 65, x-nya berapa? Maka berapa kan nilai x? Tinggal kita 80 tambah 65 yaitu 145, kemudian kita kurangi ya. 180 kurangi 145 hasilnya 35 derajat. Maka sudut x adalah 35 derajat. Ya, ini hanya mengingatkan pada jumlah sudut pada segitiga adalah 180. Kemudian kita ada contoh yang kedua. Ya, kalau seperti ini bagaimana? X tambah 2x tambah 24 derajat sama dengan 180. Maka x-nya jadi 3x tambah 24 derajat ya. 0 dengan 180, 3x sama dengan 180. 24 nya ini pindah ruas jadi kurang. Kemudian ketemu 3x sama dengan 156, maka x nya sendiri kita bagi 3 yaitu hasilnya 52. Untuk soal yang berikutnya ini ya, kalau kita jumlahkan semuanya maka hasilnya adalah 180. X nya sendiri 52 ketemunya, terus 2x ini berarti 2 kali 52 ketemunya 104 dan 24 derajat. Maka jumlah seluruhnya segitiga itu jumlah sudutnya adalah 180. Baik, kemudian ada soal lagi, misalkan ini 80, 55, A-nya berapa? Sama ya. Nah, berapa nilai A? Tinggal 180 dikurangi 80 tambah 55. Berapakah itu? Silahkan cari sendiri. Demikian untuk segitiga. Kemudian untuk yang sudut pada segi empat, jumlah sudut ya pada segi empat dengan bentuk apapun juga memiliki sudut dalam yang jumlahnya sebesar 360. Baik segi empat berbentuk persegi panjang, trapesium, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang atau bentuk segitiga sembarang. Ya, contohnya seperti ini. Ini 90, 90, 90, maka persegi, maka jumlah sudutnya adalah 360. Nah, contoh yang lain ini bentuk trapesium. Ingat ya, jumlah sudut pada segi 4 ini yang berbentuk trapesium adalah 360. Ini 90, 90, 52, berarti x-nya berapa? Ini dijumlahkan semua ya. Nah, besar sudut x adalah 360 dikurangi ini dijumlahkan semua, maka hasilnya 128 derajat. Begitu juga untuk yang kedua yaitu nilai A-nya. Sudut A maka 360 dikurangi 49 tambah 72 tambah 127 derajat. Hasilnya adalah seperti ini. Ya, 360 kurangi 248 derajat sama dengan 112 derajat. Itu berlaku pada segi 4 yaitu 360. Baik, kita lanjutkan lain. Contoh soalnya, tentukan besar sudut C. Nah, sudut C ini ya, kalau ini nggak ada tandanya, ini tanda siku-siku, berarti pasti ini 90 derajat. Begitu pula dengan ini ya, ini 90 derajat. Maka sudut C adalah 360 dikurangi 90 tambah 90 tambah 62. Hasilnya adalah 242. Maka 360 derajat dikurangi 242 hasilnya adalah 118. Jadi sudut C adalah 118. Sekarang ada sudut-sudut yang bertolak belakang.
Ada dua garis yang berpotongan membentuk sudut A, B, C, dan D. Sudut yang bertolak belakang yaitu A dengan B, A dengan C, ya saling membelakangi ya, bertolak belakang itu A dengan C dan B dengan D. Bagaimana besar sudutnya? Untuk besar sudut A, karena bertolak belakang maka sama. Jika A, nah seperti ini ya, pasangan sudut yang saling bertolak belakang, misalkan KOL begini ya, dengan LOM itu berpelurus. Ini untuk sudut lurus. Karena berpelurus maka jumlahnya 180. Dengan ini juga KON dan MON itu bentuk sudut lurus ini ya. Maka bentuk sudut lurus berarti jumlahnya 180. Jadi besar ini sudut yang bertolak belakang itu besarnya sama. Soal tantangan ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Berapa besar sudut B, C, dan D? Kita misalkan kalau 75 ini bertolak belakang dengan C, maka C-nya adalah 75 derajat karena saling bertolak belakang. Sedangkan D bagaimana D? D ini sama C itu adalah berpelurus. Berarti kalau berpelurus membentuk sudut lurus ya, D sama C membentuk sudut lurus. Nah ini ya untuk berpelurus, maka jumlahnya 180 atau 75 tambah D itu jumlahnya 180 karena bentuk sudut lurus. Atau 75 sama B itu juga membentuk sudut lurus. Ini ya caranya. Sudut B sama dengan 180 kurangi 75. 105, sudut C-nya tetap karena bertolak belakang, sudut D-nya sama dengan B bertolak belakang. Kalau B-nya 105 maka D-nya juga 105. Atau kita bahas lebih mendalam lagi ya. Seperti itu tadi ya, itu sudut yang saling bertolak belakang, besar sudutnya sama. Baiklah, untuk berikutnya hubungan antar sudut jika dua garis jajar dipotong oleh garis lain. Pasangan sudut-sudut sehadap. Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh suatu garis, maka sudut-sudut sehadap yang terbentuk sama besar. Ya, ini ada dua garis sejajar yaitu M dan L sejajar dengan saling sejajar dan berpotongan dengan garis K membentuk sudut-sudut ya. Sudutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudut sehadap yaitu sudut 1 sehadap dengan sudut 5. Sudut 3 sehadap dengan sudut 7. Sudut 2 sehadap dengan sudut 6. Sudut 4 sehadap dengan sudut 8. Ya, perhatikan. Kalau sudut 1 itu misalkan 50 derajat, maka sudut 5 juga 50 derajat. Ya. Kalau sudut 3 misalkan 110, maka sudut 7 juga 110. Jadi besarnya sama. Sudut-sudut yang sehadap adalah besarnya sama. Seperti itu ya. Kalau misalkan sudut 1 ini misalkan 50, sudut 4 berapa? 50 juga. Kenapa? Karena sudut 1 dan sudut 4 adalah saling bertolak belakang, maka besarnya sama. Ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Sudut dalam berseberangan dan sudut luar berseberangan. Ya, akan bentuk sudut luar berseberangan, yaitu misalkan sudut 1 atau sudut dalam berseberangan dulu ya. Untuk sudut dalam berseberangan yaitu yang di dalam ini, untuk sudut dalam berseberangan, dan sudut luar berseberangan ini sama yang luar. Kita lihat sudut dalam berseberangan dulu. 3 berseberangan dengan 5. 4 berseberangan dengan 6. 2 berseberangan luar dengan 8. 1 berseberangan luar dengan 7. Ya, kalau sudah, bagaimana besar sudutnya? Sudut-sudut berseberangan jumlah sudutnya, besar sudutnya adalah sama. Kalau sudut 3 ini misalkan 120, maka sudut 5 juga 120 karena berseberangan dalam.
Kalau sudut 4 ini 60 derajat, maka sudut 6 juga 60 derajat. Gitu ya. Kalau sudut 2 ini misalkan 60 derajat, maka sudut 8 juga 60 derajat. Bisa hubungkan lagi. Kalau sudut 2 ini 60, sudut 4 berapa? 60 juga. Kenapa kok bisa 60? Karena bertolak belakang. 2 dan 4 ini bertolak belakang. 1 dan 2 itu berpelurus, 1 dan 4 berpelurus, 4 dan 3 berpelurus. Ya, saya ulang lagi. Ya, pelurus. Gitu ya. Oke, Ibu lanjutkan lagi. Sifat-sifat sudut sehadap dalam berseberangan dan luar berseberangan. Sudut sehadap, jika sudut 2 dan sudut 6 sehadap, maka besar sudutnya adalah sama. Sudah saya terangkan tadi ya. Terus dua sudut yang berseberangan, jika sudut 3 dan sudut 5 adalah berseberangan, maka besar sudutnya juga sama ya. Oke. Ya, seperti itu ya. Dan saya terangkan tadi. Baik, kemudian kita lanjutkan lagi. Pasangan sudut dalam sepihak dan luar sepihak. Ya, kalau ada dua garis jajar berpotongan dengan garis lain akan membentuk sudut yang disebut sudut dalam sepihak. Ini sudut dalam, ini sudut luar. Kalau sudut dalam sepihak berarti satu baris. 4 dan 5 itu sepihak dalam, 3 dan 6 sepihak dalam, 1 dan 8 sepihak luar, 2 dan 7 sepihak luar. Bagaimana sudut-sudutnya? Sudut dalam sepihak jumlahnya adalah 180. Contohnya sudut 3 ditambah 6 itu dijumlahkan hasilnya 180. Sudut 4 ditambah sudut 5 itu jumlahnya 180. Sudut 1 ditambah sudut 8, sudut luar sepihak itu jumlahnya 180. Begitu juga sudut 2 ditambah sudut 7 jumlahnya 180. Ya. Saya ulang lagi, kalau sudut yang sehadap, sudut yang berseberangan, sudut yang bertolak belakang adalah sama besar. Kalau sudut sepihak atau sudut berpelurus, jumlah sudutnya adalah 180. Itu poin yang penting ya. Kita lanjutkan lagi. Ya, ini sifat-sifatnya, yaitu yang sudah Ibu terangkan tadi. Jika sudut 3 tambah sudut 6 itu sepihak, maka jumlahnya 180. Seperti itu ya. Baik, ini ada contoh soal. Tentukan besar sudut X dan Y. X dan Y. Kita lihat. Sudut X sama 115 ini adalah sudut apa? Sudut sepihak luar atau luar sepihak. Maka kalau luar sepihak, sudut 115 ditambah X itu jumlahnya 180. Ya. Jumlahnya 180. Oh, ini kita misalkan contoh yang lain ya. Ini sehadap. Ini P-nya juga 115, maka sudut X-nya 115, maka ini juga 115. Ibu ulang lagi ya tadi ya. 115 sama X itu adalah berseberangan luar ya. Karena berseberangan luar besarnya sama ya. Berarti kalau ini 115, ini juga 115 X-nya ya. Ya. Terus Y-nya berapa? Y-nya tinggal karena berpelurus dengan X, maka Y tambah X adalah jumlahnya 180. Ini sudah 115, maka Y-nya tinggal 65. Ya, ulang lagi. Atau seperti ini ya. Ini yang kita ubah tadi ya.
Nah, merupakan dua berseberangan ya, dua berseberangan maka besarnya sama, maka 15. Saling berpelurus maka dikurangi ya. Hampir sama dengan ini, diulangi lagi. Hampir sama dengan ya, yang ini ya. Ya, ini hampir sama dengan ini ya. Ibu ulangi lagi biar kalian lebih paham. Ini ada beberapa cara, boleh ini 115 sehadap dengan P, maka ini 115, ini 115 sama X yang bertolak belakang, maka ini juga 115. Karena 115 maka Y-nya tambah X adalah berpelurus. Maka tinggal Y sama dengan 180 kurangi 115. Atau tadi yang kedua yaitu ini 115 ini berseberangan luar dengan X, maka kalau ini 115 X-nya juga 115. Tinggal Y-nya berarti berpelurus ya. Y tambah 115 sama dengan 180, maka Y-nya ketemu 65. Ya. Seperti itu. Ulang-ulangi lagi ya supaya kalian lebih paham. Ini sama aja artinya. Baik. Nah, ini ada soal tantangan. Pada gambar berikut sudut yang sehadap adalah ya, mana ini kira-kira sudut yang sehadap? Ada sudut 1 A3 misalkan. A3 sama A4. Sehadapkah? Tidak. Yang B, A2 dengan B3. A2 dengan B3. Sehadapkah? Tidak. A1 dan B2 sehadapkah? Tidak. Yang sehadap adalah A1 dengan B1. Ya, itu yang sehadap. Jadi jawabannya D. Kemudian, pasangan sudut pada gambar berikut menunjukkan pasangan sudut sehadap kecuali. Coba A1 dengan B1. A1 dengan B1, betul ya, sehadap. A2 mana? A2 dengan D2, ya betul, sehadap. A3 dengan B2. A3 dengan C. A3 dengan C3. Sehadapkah? Iya, ini sehadap ya. A3 dengan C3 itu sehadap. Kalau C3 dengan B2, sehadapkah? Tidak. Ini adalah berseberangan luar ya. Jadi kecuali yang semua sehadap kecuali yang D, yaitu C3 dan D2. Soal tantangan yang lain pada gambar sudut yang sehadap dengan C, kita lihat C, B, G. Nah, sudut ini sehadap dengan manakah? Sudut ini adalah sehadap dengan sudut ini ya. Nah, ini sudut ini apa? DAB, ada enggak? DAB atau BAD. Ya, ini ya. DAB atau BAD sama, berarti sehadap dengan ini. Itu soal tantangannya, Ibu jawab. Nah, kemudian ada soal yang lain lagi. Kita dua garis sejar dan lain-lain, dan seperti itu hitung besar sudutnya. Nah, gambarnya seperti ini. Ya, ada hitung besar sudut ABC. ABC. Berarti yang sini yang ditanya ya. Berapa ABC-nya? Nah, kalau ada sudut segini, ada 4x kurang 40 derajat dan x tambah 20 derajat, ini hubungannya bagaimana? Ini membentuk sudut yang saling sehadap. Kalau sehadap berarti 4x kurang 40 itu sama dengan X tambah 20. Kita selesaikan ya. Nah, ini karena saling sehadap. Kemudian kita cari 4x, x-nya ini pindah ruas jadi min, 40-nya pindah sini jadi plus. Jadi 3x sama dengan 60, maka x-nya sama dengan 20 derajat. Selesai belum ya? Tadi ABC-nya dengan saling berpelurus ya. Sudut yang ditanya sudut ABC ya tadi. Ini x-nya kita ganti 20. Maka 180, ini kan kita ganti 20 ya x-nya, kurangi 40.
Jadi sudut ABC-nya adalah 140. Paham ya? Ini kenapa dikurangi 40? Karena saling berpelurus. Di sini ada 180 kurangi 40 dari mana? Ini X-nya ganti 20. 20 tambah 20, 40. Jadi sudut ABC-nya 140 derajat. Oke. Ya, contoh soal berikutnya, hitung besar sudut CBE. Mana? CBE. Nah, ini yang ditanya. Nah, kalau gini bagaimana? Kita lihat ya. Kalau ada sudut soal seperti ini, kita lihat 3X itu sama dengan yang ditanyakan ini adalah sehadap ya hubungannya. Berarti ini 3X, maka di sini juga 3X. Ya. Jadi saya ulangi, kalau ini 3X, maka di sini juga 3X. Kenapa 3X? Karena sehadap. Maka besar sudutnya sama. Berarti kalau gitu CBE itu 3X. Nah, untuk mencari X-nya kita hubungkan dengan atasnya. Membentuk sudut lurus. 2X kurang 40 tambah 3X sama dengan 180. Nah, ya, CBE sehadap dengan 3X, maka CBE adalah 3X derajat. Karena berpelurus tadi, ya, 2X kurang 40 berpelurus dengan 3X, maka jumlahnya adalah 180. Ini kita jumlahkan 5X derajat sama dengan 180 tambah 40. Ini pindah ruas ya. Maka 5X sama dengan 220 dibagi 5X-nya ketemu 44. Maka CBE kan 3X, X-nya kita kalikan 44, berarti 132 derajat. Bagi sudut CBE adalah 132 derajat. Paham ya anak-anak? Demikian tadi materi untuk hari ini, semoga bermanfaat. Banyak contoh-contoh soal yang lain yang bisa kalian pelajarin, baik melalui buku paket ataupun melalui media pembelajaran lainnya. Ibu akhiri pelajaran hari ini. Jangan lupa selalu ada tugas kuis yang wajib kalian kerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.